Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 26. Di awal video ini tentu saja serangan Yumyong bisa ditangkis dengan mudah, membuat mereka semua terus berkomentar. Teknik jarumnya ditangkis? Lihat itu. Kulit tangannya sangat kering seperti kulit pohon. Lalu bersamaan dengan kedua pengawal Yop Chonggang yang mulai menyerang balik Yumyong, Sang Myong-il yang memperhatikannya berpikir, The White Rod Divine Art. Seperti namanya, teknik itu membuat tubuh penggunanya menjadi seperti pohon tua, kulit kering dan keras, seperti kulit pohon, dan bahkan juga bisa menekis sword energi. Selain itu, kepadatan otot dan tulangnya meningkat, sehingga hal itu juga meningkatkan kekuatannya. Jadi, apa yang akan kau lakukan Tuan Muda Keluarga Tang? Apa itu tadi? Dalam sekejap, mataku tak bisa melihat pergerakannya. Apa mungkin dia juga sudah menguasai body lightning teknik? Ternyata gerakan yang Yumyong gunakan disebut Shimdo di teknik Dark Shadow, hingga ia bisa menghindari kedua pengawal Yop Chonggang, lalu menyerang balik dengan sebuah jarum yang ditancapkannya tepat di dahi salah satu pengawalnya. Lalu bersamaan dengan salah satu pengawal Yop Chonggang yang tumbang, Yumyong sendiri berkata, "Oh, ternyata tidak sekeras itu sampai aku tidak bisa menusuknya." Tentu saja hal itu membuat mereka semua terkejut, hingga pengawal yang satunya langsung saja menerjangnya. "Hiya, beraninya kau melukai kakak senior." Sayangnya, terjangannya masih bisa dihindari oleh Yumyong, yang juga memanfaatkannya untuk mencengkeram mulutnya sembari berkata, "Mari kita lihat, apa kau juga memperkeras lidahmu?" Tepat setelah mengatakan itu, Yumyong pun mengontrol jarum beracunnya yang ditancapkannya pada lidah pengawal tersebut. Seketika itu juga pengawal itu pun tumbang bersamaan dengan Yumyong yang berkata, sepertinya tidak ya." Tentu saja hal itu membuat Yop Chonggang tak bisa tinggal diam, di mana ia segera melesat menerjang Yumyong dari samping. Sayangnya serangan dadakannya masih disadari oleh Yumyong yang langsung menghindarinya lalu menyerang balik dengan telapak tangannya. Meskipun begitu, Yop Chonggang masih bisa menangkisnya, yang membuat Yumyong sedikit terkejut karena ia menyerangnya dengan niat menghancurkannya. Tetapi di saat Yop Chonggang kembali menyerangnya, Yumyong dengan cepat mencengkeram lehernya bertanya, "Tubuh kalian memang tangguh, tapi apa itu saja yang kalian miliki? Apa kalian hanya bergantung pada kulit keras saja? Sepertinya sudah tak ada lagi yang ingin kalian tunjukkan ya. Apa sudah saatnya untuk menghabisimu?" Namun, alih-alih ketakutan, Yop Chonggang malah tersenyum mencengkeram tangan Yumyong membalas. "Kau pikir aku hanya keras saja? Aku memang menunggu kau menangkapku seperti ini. Akan kutunjukkan padamu kekuatan sebenarnya dari White Rod Divine Art." Pada saat itu, Yop Chonggang kembali teringat dengan perkataan masternya, Ketua Klan Cibung Yon Inje, yang mengatakan, "Chonggang, mulai sekarang aku akan mengajarimu kekuatan sebenarnya dari White Rod Divine Art. Tapi teknik ini tak boleh kau tunjukkan pada publik. Jika kau harus menggunakannya, pastikan kalau kau menghabisi lawanmu." Teknik ini bernama Sacred Technique of White Rod Divine Art, Suction Art, yang akan menyerap seluruh ki milik lawannya hingga layu. Meskipun tekniknya sempat membuat Yumyong terkejut, dirinya yang pernah mendengar tekniknya tersenyum menimpali. Seharusnya kau tidak mencoba hal yang bodoh seperti itu." Kita mundur jauh ke puluhan tahun sebelumnya, di mana saat di usia muda, Yop Inje berkelana dalam pencarian jati dirinya. Dan pada saat itu, ia bertemu dengan Lama Mong di Vodalap. Melihat potensi yang dimiliki oleh Yop Inje, Mong tersebut mengajarkannya seni bela diri yang sekarang dikenal sebagai White Rod Divine Art. Meskipun teknik itu sudah dianggap hilang,
dan terbatas pada kemampuan eksternal. Teknik itu sangat sempurna bagi Yop Inje yang mempunyai spesialisasi pada empty hand of 100 teknik. Namun, Yop Inje masih mencari kekuatan sejatinya, lalu bergabung ke aliansi Black Death dan bertemu dengan Yu Giljun. Lalu, setelah melihat teknik miliknya, Yu Giljun mengatakan, "Kau ingin menggunakan kekuatan yang hilang dari White Rod Divine Art ya? Itu bukan hal yang sulit sih. Setiap nama seni bela diri membawa esensinya masing-masing. Teknik ini tidak disebut White Rod Tree hanya karena membuatmu menjadi terlihat kering seperti pohon tua. Ki yang mengelilingi dantianmu menjadi seperti akar, dibarukan dengan kulit luar yang kering, mengubah ketubuhmu menjadi White Rod Tree, pohon layu kering yang sebenarnya. Seperti pohon yang menyerap air dari tanah, seseorang yang menggunakan teknik ini bisa menyerap kekuatan Absorbing Essence untuk menyerap ki milik lawan." Kita kembali ke masa sekarang, di mana Yop Chonggang yang merasa kemenangan di depan matanya berteriak, "Hahaha, akan kuserap kau sampai kering, mas." Namun, tawanya seketika terhenti ketika melihat ekspresi Yumyong yang nampaknya tak terganggu sama sekali. Ditambah lagi, tiba-tiba saja tubuhnya terasa aneh, hingga Yop Chonggang kembali berteriak, "Apa ini? Apa yang terjadi pada tanganku? Bajingan, apa yang kau lakukan pada tubuhku?" Alih-alih menjawabnya, Yumyong yang tersenyum berpikir, dulu terlepas dari ortodoks dan non-ortodoks, ada 3 orang yang dikenal sebagai sosok yang paling ditakuti di dunia bela diri. Mereka adalah The Three Absorber of Life Essence. Seperti namanya, mereka sering menggunakan Life Essence Absorption Technique untuk mencari ki milik lawan. Mereka bertiga berkeliaran bersama dan menggunakan Life Essence Absorption Technique setiap orang yang mereka temui. Durang dari mereka telah mencapai Fire Realm, jadi tak ada yang berani menghentikan mereka begitu saja. Namun nama mereka menghilang sepenuhnya ketika seorang yang disebut Sword Ghost muncul, yaitu Masterku. Dari penjelasan Masterku, salah satu dari mereka tak ingin menyerap ki miliknya, tapi malah mati karena tak bisa mengatasi Destructive Force Ki. Memang sudah wajar jika warrior biasa tak bisa bertahan dari sifat merusak Destructive Force Ki. Walaupun aku belum menguasainya, itu tidaklah masalah. Dengan pikiran seperti itu, bersamaan dengan tubuh Yop Chonggang yang semakin hancur dari dalam, Yumyong tersenyum berkata, "Sudah kubilang seharusnya kau tak mau mencoba hal yang bodoh. Bukankah keluargamu mengajarimu agar tidak mengambil apapun dan membakarnya? Ki milikku ini bisa dibilang seperti racun yang sangat murni. Sekarang menetonglah sebelum tanganku lebih menyakitimu." Tepat setelah mengatakan itu, Yumyong pun menggunakan tekniknya, Deadly Poison Ki, yang membakar habis tubuh Yop Chonggang, hingga semua orang di sana pun terbengong seketika. Astaga, apa-apaan dia itu? Melihat hal itu, Sang Myong-il yang tak menduganya pun berpikir, melanjutkan hal ini hanya akan membuat kerugian besar bagi aliansi. Kami harus menghentikannya sekarang juga. Dengan pikiran seperti itu, Sang Myong-il pun melirik ke arah Yosul dan berkata, "Master Yo, sebaiknya kita hentikan saja untuk hari." Namun, Sang Myong-il malah dibuat terkejut dengan tindakan Yosuryon yang memegangi tubuh Yonhe sembari membalas, "Kau bilang apa? Kita harus tetap melanjutkannya sampai Lord muda keluar gatang itu metong." Sang Myong-il yang mulai marah menimpali, "Master Yo, apa yang kau lakukan?" Yosuryon menjelaskan, "Lord muda keluar gatang ternyata lebih hebat dari yang kita kira. Master of Nine Ring Sword, tolong majulah dan habis Lord muda keluar gatang. Kalau seperti itu, berarti tidak perlu menghabisi semuanya, kan?" Sang Myong-il berteriak, "Beraninya kau? Beraninya kau menyandra Yonhe? Kenapa kau sangat benci sekali kepada seorang murid itu, ha?" Tanpa menyadari jika Yumyong yang merasa aneh dengan suasananya tengah memperhatikan mereka, Yosuryon menegaskan, "Apa katamu? Jangan main-main denganku, Sang Myong-il. Apa kau sungguh ingin melupakan kematiannya? Bagiku, itu bukan hanya sekedar masalah sepele. Bahkan meski itu berarti harus membayar kebaikan dengan pengkhianatan."
Sang Myung Il yang tak menduganya membalas, "Inikah alasan kenapa kau mengambil posisi pembawa acara pertemuan siswaan ini?" Yosuryeon menimpali, "Ya, jika dia seperti Nona Yunhye yang rapuh ini, maka hanya dengan sedikit saja dia akan metong." Tentu saja tindakannya yang mengancam keselamatan Yunhye sontak membuat Sang Myung Il murka. Hingga tanpa medulikan perhatian orang-orang di sekitarnya, Sang Myung Il mengeluarkan ki miliknya berteriak, "Yosuryeon, beraninya kau melakukan hal seperti ini? Apa kau pikir aku tak bisa merebas kepalamu dalam jarak ini?" Sembari menantang kanan kinya, Yosuryeon tersenyum menekap Yunhye membalas, "Sebagai seorang yang telah mencapai level tertinggi Nine Ring Sword, aku yakin kau pasti bisa melakukannya. Tapi kalau kau terlalu bersemangat sampai mengayunkan pedang itu, aku takut mungkin saja kau akan meninggalkan bekas luka pada wajah cantik Nona Yunhye ini." Tentu saja, meski Sang Myung ingin menghabisnya saat ini juga, keselamatan Yunhye yang lebih penting membuat tak bisa bertindak dengan gegabah, hingga dirinya hanya bisa menahan amarahnya menimpali. Dasar pengecut. Oke, akan ku ikuti permainan licikmu untuk kali ini. Tapi ini hanya sebentar. Setelah aku menghabisi bocah itu, selanjutnya aku pasti akan menghabisimu." Tanpa rasa takut sama sekali, Yosuryeon melanjutkan, "Jika kau mau menyingkirkan orang muda keluarga Tang yang itu untukku, aku akan dengan senang hati metong dengan wajah tersenyum." Tepat setelah Yosuryeon mengatakan itu, Sang Myung Il pun melangkah menaiki arenanya, yang membuat para penonton di sana bergidik ngeri. Apa? Jangan bilang kalau Sick Master sendiri yang akan turun tangan." Meskipun begitu, Yumyong kini berhadapan dengannya berkata, "Aku tak berencana ingin melawanmu hari ini." Sang Myung Il yang begitu serius membalas, "Maaf, tapi situasinya jadi seperti ini. Aku tahu kalau ini adalah tindakan yang memalukan, tapi aku tak punya pilihan lain. Nyawa anak itu lebih penting daripada nyawaku sendiri. Jadi kuharap kau bisa mengerti keputusanku ini. Lagi pula, aku akan memastikan menyelesaikan ini dengan cepat dan tanpa rasa sakit." Tepat setelah ia mengatakan itu, bersamaan dengannya yang menarik pedangnya, para pemusik di sana pun memainkan alat musiknya dengan sebuah teknik yang membuat Yumyong kebingungan kenapa ada musik sesaat seperti itu. Sang Myung Il sendiri yang tahu maksudnya kini melirik ke arah Yosuryeon berteriak, "Yosuryeon, apa yang sebenarnya kau pikirkan saat ini? Menggunakan sound teknik, apa kau ingin membuat semua penerus di sini kesakitan?" Tanpa medulikan orang-orang di sana yang kesakitan karena teknik soundnya, Yosuryeon yang menutup telinga Yunhye membalas, "Memangnya kenapa? Aku ini membantumu. Apa aku salah? Jangan khawatir, Nona Yunhye tidak akan terkena pengaruhnya." Sang Myung Il menimpali, "Mau sejauh apa lagi kau membuatku malu, ha? Aku tak butuh suatu semacam ini. Jadi, hentikanlah sekarang juga. Kalau kau tak mau menghentikannya, aku tak mau memulai pertarungan ini." Yosuryeon yang begitu kekeh menekankan, sama seperti penderitaan yang dialami Mak Hin-woo. Bukankah bocah itu juga harus merasakannya biar adil? Ketakutan akan kematian tepat di depan matanya. Sekarang, peroleh dengan cepat dan cabut kepala termuda keluarga Tang itu. Namun, belum sempat Sang Myung Il membalasnya, ia dikejutkan oleh Yumyong yang berkata, "Berisik, mungkinkah aku sendiri yang harus mengecilkan suaranya?" Tepat setelah mengatakan itu, Yumyong pun menggunakan tekniknya Whirling Chaos Dance yang langsung menghabisi para musik di sana sekaligus. Tentu saja, hal itu membuat mereka semua terkejut. Meskipun begitu, dengan santainya Yumyong melanjutkan, "Maaf untuk gangguannya. Sekarang karena suara berisiknya sudah hilang, ayo kita lanjutkan ini." Alih-alih langsung membalasnya, Sang Myung Il malah terdiam memperhatikan mayat-mayat para musik di sana sembari berpikir, apa itu? Apa keluarga Tang memang memiliki seni bela diri yang seperti itu? Tapi, daya hancur dengan skala seluas itu memang ciri khas teknik keluarga Tang. Kekuatannya juga tidak main-main, dan dia mengeluarkan teknik itu seperti sudah sangat terlatih. Jika dia dewasa nanti, tidak dilakukan lagi.
Dia pasti bisa melampaui levelku saat ini. Apa aku memang harus menghabisi anak berbakat ini dengan tanganku sendiri? Akan sangat disayangkan, bukan? Di saat Sang Myung berpikir seperti itu, ia malah semakin dibuat keheranan ketika melihat Yumyong yang menarik pedangnya. Hei, apa yang ingin kau lakukan sekarang? Jangan bilang, apa kau serius mau menghadapiku dengan pedang? Tentu saja, ia mengatakan seperti itu bukan tanpa alasan, di mana ia merasa juga sepertinya Yumyong tak bisa menjadi situasi dirinya yang sedang dirugikan di sana. Meskipun begitu, dengan penuh percaya diri, Yumyong berkata, bagaimanapun juga, pengetahuan tentang seni bela diri tak lebih jelas seperti di depan seorang master. Aku hanya ingin mempelajari satu atau dua hal senior tentang teknik berpedang. Video ini pun diakhiri dengan mendengar perkataannya. Sang Myung Il pun tersenyum membalas. Ternyata kau memang anak yang berani. Aku suka semangatmu. Aku akan membiarkanmu melakukan serangan pertamanya. Silakan saja.